tersebut cukup menjanjikan. Adaptasinya tergolong cepat, race pace terlihat stabil, dan mentalnya tidak tampak ciut meski harus berbagi lintasan dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Ini sebuah hal yang penting karena Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi ketahanan mental, posisi, dan kecerdasan membaca situasi balap. Dan dari sisi tim, Honda Tim Asia adalah lingkungan yang relatif ideal untuk Rocky Asia. Tim ini memang didesain sebagai jalur pengembangan, bukan sekedar tim pengisi grid. Banyak dari pembalap Asia yang kini melang melintang di MotoGP tumbuh di sini, meski tak semuanya berhasil naik kelas. Perbedaannya, Fedega pertama datang dengan modal prestasi dan ekosistem sponsor yang sangat kuat. Dukungan dari Red Bull, Alpine Stars, dan Arai bukan sponsor sembarangan. Ini menunjukkan bahwa secara finansial dan struktural, Fedega pertama relatif aman. Masalah klasik yang sering membuat karir pembalap Indonesia surut di tengah jalan. Dengan adanya sponsor sebesar ini, fokus Fedega pertama bisa penuh kepada performa, bukan sekedar bertahan hidup. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Fedega pertama punya peluang untuk naik ke Moto2, bahkan MotoGP? Jawabannya mungkin dan realistis, namun dengan catatan khusus. Secara jalur, Fedega pertama sudah berada di track yang benar. Moto3 ke Moto2 dan akhirnya ke MotoGP adalah jalur yang standar. Untuk masuk ke Red Bull Rookies Cup saja sudah menyaring talenta tingkat dunia. Debut di Moto3 dengan tim yang tepat dan dukungan yang besar adalah fondasi kuat. Namun MotoGP bukan hanya soal bakat, yang menuntut konsistensi jangka panjang, kemampuan berkembang tiap musim, serta kecerdasan memilih timing naik kelas. Banyak para pembalap cepat yang gagal karena naik terlalu cepat atau stagnan di Moto3. Fedega pertama masih sangat muda dan ini justru keuntungannya. Dia punya waktu untuk belajar jatuh dan bangkit tanpa tekanan usia. Dan jika Fedega pertama mampu konsisten top 10 atau podium di Moto3, menunjukkan perkembangan racecraft dan bukan hanya lap time, serta menjaga fokus dan disiplin di luar lintasan, maka peluang ke Moto2 akan terbuka lebar dalam 2-3 musim. Dan untuk MotoGP itu level yang lebih brutal, kan tetapi dengan jalur Red Bull, prestasi yang solid, dan dukungan finansial yang stabil, Fedega pertama adalah salah satu pembalap Indonesia paling realistis untuk bermimpi sejauh itu. Singkatnya, potensinya nyata, jalurnya benar, sponsornya kuat. Sekarang tinggal satu hal, yaitu konsistensi dan kesabaran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, publik balap Indonesia punya alasan untuk benar-benar berharap. Sedangkan 3 nama Indonesia lainnya, Aldi Satya Mahendra, Felix Putra Mulia, dan Arai Agaska. Akan membalap 20 Februari 2026 di Phillip Island, Australia untuk World SPK dan World SPB. Sedangkan World SPB akan menjalani debut pada tanggal 27 Maret 2026 di Portimao, Portugal. World SPK 2026 diikuti oleh 22 pembalap dengan 14 tim dan 8 negara. Sedangkan dikelar World SPB 2026 diikuti 33 pembalap dari 21 tim dengan 14 negara peserta dan 9 pabrikan. Aldi Satya Mahendra akan mengisi game bersama Albert Arens dari AS Racing menggunakan Yamaha R9. Dan tahun depan merupakan musim kedua bagi Aldi bertarung di kelas World Super Sport setelah menjadi juara dunia World Super Sport 300 pada tahun 2024. Felix Putra Mulia dan Arai Agaska akan turun menggunakan Yamaha R7 di World Superbike 2026 bersama ProGP Niti Racing. Menikmati turun mesinnya, menyaksikan aksi beraninya, dan kita pun berharap mereka berdiri di podium.
Oke. Veda pertama ya. Dunia balap Indonesia tak lepas dari seorang Veda pertama. Veda pertama. Kita lihat saja prestasi Veda pertama dengan sponsor-sponsor yang sudah didapat oleh Veda pertama seperti Red Bull, Alpine Stars, dan Arai. Itu membuktikan Veda pertama bukanlah seorang pembalap yang kaleng-kaleng, ya kan. Semoga karirnya bagus ya untuk ke depan Veda pertama ini. Karena pembalap-pembalap Indonesia sebelumnya seperti Fadilah Arbi Aditama yang bisa dibilang stuck ya karirnya karena nggak ada lagi berita apa-apa. Mario Surya Aji yang juga bisa dibilang stuck karena ya mungkin alasan musim lalu karena cedera, karena nggak berprestasi. Tapi kita lihat ke depannya ya. Tapi kita lihat Veda ya, apakah Veda. Tapi kita lihat nanti ya, apakah Veda akan bisa mendahului para seniornya ini, Fadilah Arbi Aditama dan Mario Surya Aji, dengan memperlihatkan prestasi yang lebih hebat daripada keduanya dan terus melaju ke balapan tertinggi di dunia, yaitu MotoGP ya. Veda ya. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratama Hak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.